Shalom Tuhan yang terkasih, puji syukur kita berkumpul kembali dalam ibadah bersama GPI Manado. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan jika kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah bersama Tuhan. Walaupun dalam online, Tuhan kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji dan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian yang pertama, Kalau Ku Cari Damai.
kita nyanyikan pujian yang kedua, di badai topan dunia. Sebenarnya kita akan mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan.
Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 26 sampai 34. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kehidupan kami, agar abdi-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakailah abdi-Mu ini hanya sebatas alat-Mu saja di dalam menyampaikan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan berkati juga untuk umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Layakkan kami, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita buka Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu buirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Tuhan itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat kesempatan ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mau membaca firman Tuhan, mau merenungkannya, dan mau mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Untuk mewartakan kerajaan Tuhan itu, Yesus memakai perumpamaan yang sangat lazim dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, di mana kerajaan Tuhan digambarkan seperti benih yang ditaburkan di tanah. Kemudian benih itu bertumbuh dan berkembang melalui proses alam yang tidak bisa dijelaskan manusia secara mendetail. Selanjutnya benih itu mengeluarkan tunas, tangkai, lalu mengeluarkan bulirnya dan butir-butirnya yang penuh isi dalam bulir tersebut. Kemudian tibalah saatnya benih itu matang, atau buah itu matang dan dipanen oleh si pemiliknya. Semua proses yang terjadi pada benih itu menunjukkan adanya campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan dengan kuasanya menurunkan hujan agar benih tersebut dapat mendapatkan suplai air yang cukup dan sinar matahari untuk memberikan pertumbuhan kepada benih tersebut. Selanjutnya Tuhan Yesus juga menggambarkan kerajaan Tuhan itu seperti biji sawi yang ditaburkan orang di tanah. Dikatakan bahwa memang biji sawi ini merupakan benih yang paling kecil dibandingkan dengan segala jenis benih lainnya. Tetapi ketika sudah bertumbuh, maka akan menjadi sayur-sayuran yang paling besar dibandingkan dengan sayuran lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi hewan-hewan dan burung-burung
dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Dan kelebihan dari tumbuhan sesawi ini adalah mampu bertahan hidup di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung dan tetap mampu memberikan keteduhan bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Hal yang perlu kita renungkan dalam perikop ini yaitu yang pertama itu kerajaan Tuhan merujuk kepada kuasa Tuhan yang bekerja. Sebagai orang percaya kita ditugaskan untuk menanam dan menyebarkan benih, kemudian menuai. Namun di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut merupakan kuasa mutlak dari Tuhan. Jadi ketika kita menanam sesuatu, ketika kita menanam benih, proses mutlak itu ada di tangan Tuhan. Begitu juga ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita ditugaskan untuk dapat memberitakan Injil kepada banyak orang. Kita diminta untuk dapat memberitakan kabar baik itu, kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Tapi di dalam prosesnya Tuhan juga akan turut bekerja di dalamnya. Di dalam perikop ini Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa tugas kita adalah untuk mengabarkan kerajaan Tuhan atau Injil Tuhan pada semua orang. Ketika pengabaran kerajaan Tuhan itu bertumbuh dan berkembang, itu semata-mata karena pekerjaan dan campur tangan Tuhan belaka di dalamnya. Dalam hal ini para pelayan Tuhan diingatkan supaya tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan, karena keberhasilan dalam berbagai pelayanan yang dilakukan itu semata-mata karena Tuhan yang menghendakinya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 7 di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Poin yang kedua yang perlu kita pelajari di dalam perikop ini yaitu kerajaan Tuhan mampu memberikan perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Melalui gambaran Yesus hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, namun dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi setiap orang, yang dapat menjadi tempat perteduhan dan perlindungan bagi orang-orang yang rindu kepadanya. Demikian juga halnya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau memberitakan Injil Tuhan itu kepada banyak orang yang rindu. Mungkin saja melalui firman Tuhan ini menjadi suatu pengharapan bagi mereka dalam mereka menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah tantangan masalah yang mereka hadapi. Tetapi ketika mereka mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa, itu dapat memberikan pengharapan, itu dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yang perlu kita pelajari dalam perikop ini, kerajaan Tuhan dimulai dari diri kita sendiri. Seorang petani atau penabur yang baik, dia akan mengerti kondisi dirinya sendiri. Dia akan terus merawat dirinya supaya tetap sehat, dan dia juga akan belajar secara terus-menerus bagaimana merawat tanaman supaya dapat menghasilkan buah yang banyak. Begitu juga halnya dengan orang-orang percaya, dengan kita pada saat ini, bahwa ketika kita hendak memberitakan Injil Tuhan, ketika kita hendak menyebarkan kebenaran firman Tuhan, hendaklah dahulu kita dapat mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita. Kita terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Tuhan, baik melalui doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, dan bahkan melalui pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Dan kita diminta untuk dapat menerapkan kehidupan yang bernilai Kristiani, supaya ketika kita hendak mengabarkan kerajaan Tuhan atau hendak menceritakan Injil Tuhan kepada banyak orang atau umat Tuhan, kita dapat menjadi teladan baik di dalam kehidupan kita, baik di dalam perkataan kita, baik di dalam tingkah laku kita atau di dalam karakter kita, maupun di dalam kekudusan hidup kita. Kita dapat menjadi contoh, kita dapat menjadi teladan
di dalam kehidupan kita. Dan hendaknya kita dapat menjadi kitab yang terbuka dalam hidup kita, yang dapat dinikmati dan diteladani orang banyak, supaya semakin hari nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengan giat untuk terus memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang, baik atau tidak baik waktunya, supaya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mari kita juga terus giat untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada banyak orang, karena Injil Tuhan akan memberikan kelegaan bagi mereka yang rindu, memberikan pengharapan bagi mereka yang hilang pengharapan. Dan mari kita terus dengan giat memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang, agar mereka juga dapat berdoa, dapat memuji, dapat menyembah, dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka semua dan di dalam kehidupan kita semua. Biarlah segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam pujian surga, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan. Pada saat kesempatan ini, Abdi-Mu telah merenungkan firman-Mu, telah mensharingkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disharingkan ini dapat kami pahami, kami dapat mengerti di dalam kehidupan kami, serta kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami terus berproses dan bertumbuh di dalam Tuhan, agar kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan dan kemurahan-Mu, dan terima kasih buat firman-Mu terus mengajarkan kami. Oleh karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada saat kesempatan ini kita akan berdoa sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, pada saat kesempatan ini kami bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk gereja di tempat ini, di GPI Manado. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini. Tuhan memberkati para pelayan yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah Tuhan terus berkarya atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan terus menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, agar dalam setiap langkah hidup kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan, dan kami terus bersandar kepada Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat kesempatan ini kami juga berdoa untuk kawasan Marina Plaza ini, biar Tuhan terus memberkati. Tuhan terus menuntun orang-orang yang keluar masuk di dalamnya, agar mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa bersatu hati untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di dunia ini Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memakai para abdi-Mu yang bekerja di dalamnya, yang melayani di dalamnya Tuhan. Biar Tuhan terus memampukan kami untuk kami terus dengan giat untuk dapat mengabarkan kebenaran Injil Tuhan kepada semua orang, agar orang-orang dapat mendengar tentang kabar keselamatan yang berasal daripada Tuhan sendiri Tuhan. Berkati para abdi-Mu, para guru Injil, para misionaris yang terus dengan giat di dalam menyebarkan Injil Tuhan Tuhan. Pakailah mereka hanya sebatas alat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami pada saat ini berdoa bersatu hati untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan, berkati Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para menteri, TNI Polri ya Tuhan, dan kepemimpinan mereka. Biarlah mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang mereka ditugaskan kepada mereka ya Tuhan. Dan mereka dapat melakukan semuanya itu dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, agar bangsa kami juga hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam kerukunan, hidup saling toleransi satu dengan yang lainnya di tengah kemajemukan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus berdaulat atas bangsa kami. Pada saat kesempatan ini ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami kemanapun mereka berada, dimanapun mereka berada.
Biarlah Tuhan yang terus menuntun langkah hidup mereka, Tuhan yang terus menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah kehidupan kami, inilah seruan doa kami Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan saja di dalamnya Tuhan. Dan doa ini Tuhan kami akan alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita akan menutup ibadah minggu kita di saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat umat manusia, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya terus menyertai, memberkati, membimbing saudara-saudari sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Tuhan yang terkasih, ibadah kita hari ini telah selesai. Kiranya kita semua boleh diberkati akan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami dari tim pengembalaan GPI Manado mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah bersama-sama beribadah bersama kami. Dan tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun kita hendak pergi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.